Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadli Al-Qadri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Timor Timur pada tahun 1975. Timor Timur berada di bawah kekuasaan Portugal selama 4 abad. Kekuasaan ini runtuh akibat adanya revolusi bunga yang terjadi di Portugal. Revolusi bunga mencapai puncaknya pada tanggal 25 April 1974. Revolusi bunga dipelopori oleh perwira muda yang tergabung dalam Movimento das Forças Armadas atau gerakan angkatan bersenjata. Revolusi bunga menentang rezim Caetano Salazar yang disebut dengan Estado Novo atau negara baru yang membanggakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, namun syarat dengan penindasan. Indonesia pada waktu yang bersamaan sedang melakukan pembangunan negara dalam segala aspek yang memerlukan sebuah stabilitas keamanan. Sekaligus Indonesia juga sangat menentang komunisme, sehingga timbul kekhawatiran dari Presiden Soeharto akan komunisme yang muncul di Timur Timur, terutama sekali dalam tubuh Partai Fretilin. Apabila tidak terdapat stabilitas, maka pembangunan di Indonesia akan mengalami kegagalan dan akan mempengaruhi stabilitas keamanan dalam wilayah Indonesia. Meskipun Presiden Soeharto khawatir akan hal tersebut, tetapi berkali-kali Presiden Soeharto menegaskan tidak mempunyai ambisi teritorial terhadap Timur Timur dan mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan proses dekolonisasi. Presiden Soeharto juga menegaskan, apabila rakyat Timur Portugis ingin bergabung dengan Indonesia, maka Timur Timur tidak ingin bergabung sebagai negara, tetapi menjadi wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah Portugal tentang dekolonisasi Timur Timur mulai dilaksanakan ketika Kolonel Lemos Pires menjabat sebagai gubernur baru di Timor Portugis pada 25 November 1974 dengan membawa 2 mayor sebagai bawahannya, yaitu Francisco Mota dan Costa Janatas, yang mempunyai jabatan penting sebagai penanggung jawab bidang politik dan media massa. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Lemos Pires dalam rangka dekolonisasi adalah menarik mundur pasukan Portugal dari sekitar 3.000 tentara menjadi 200 tentara yang tinggal di Timor Timur. Tetapi pada tahun 1975, Portugal mengirim kembali sekitar 1.000 tentara ke Timor Timur sekaligus sebagai berbagai senjata terbaru dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara itu, Mayor Mota sebagai materi urusan politik wilayah jajahan menginginkan Timor Timur menjadi sebuah negara komunis. Untuk merealisasikannya, maka Mayor Mota mengusulkan supaya dibentuk koalisi antara dua partai besar, yaitu UDT dan Fretilin. Meskipun kedua partai ini saling berseteru atas usul Mayor Mota ini, maka terbentuklah koalisi antara UDT dengan Fretilin pada tanggal 20 Januari 1975. Timor Timur semakin bergejolak seiring dengan masuknya perubahan politik di wilayah ini. Kebijakan dekolonisasi yang telah direncanakan oleh Portugal tidak mempunyai kesatuan konsep yang pasti. Hal ini mengakibatkan janji-janji untuk mengembalikan hak-hak sipil dan demokrasi, serta kebebasan membentuk partai politik di Timor Timur tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Akibat dari kegagalan dekolonisasi ini menimbulkan perang saudara yang memuncak pada bulan Agustus 1975. Pergolakan di Timor Timur akhirnya membawa Indonesia untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini karena ketidakmampuan pemerintah Portugal menyelesaikan konflik dalam wilayah tersebut. Sebagai upaya menghentikan perseteruan di wilayah yang bergejolak, pemerintahan Indonesia memutuskan untuk mengirimkan pasukan ABRI supaya menstabilkan wilayah perbatasan yang terkena dampak dari perang saudara tersebut, setelah sebelumnya telah melancarkan Operasi Komodo sejak bulan 1975. Operasi Komodo merupakan operasi intelijen yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan di Timor Timur tanpa operasi militer. Tugas utama yang dibebankan kepada tim operasi Komodo adalah mempersiapkan segala langkah yang diperlukan untuk menghadapi perubahan masyarakat di wilayah Timor Timur dan berusaha untuk menjalin kontak dengan rakyat setempat yang ingin berintegrasi dengan Indonesia. Operasi Komodo ini dipimpin oleh Kepala BAKIN Letnan Jenderal Yoga Sugomo. Pada perkembangannya, partai-partai yang menginginkan berintegrasi dengan Indonesia meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melawan partai Fretilin yang radikal. Akhirnya Indonesia menugaskan pasukan ABRI untuk membantu partai-partai memperjuangkan integrasi dengan Indonesia.
Operasi yang ditugaskan kepada pasukan ABRI ini diberi nama dengan sandi Operasi Seroja. Operasi Seroja yang melibatkan ABRI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Seluruhnya berperan penting dalam upaya membantu kelompok pro-integrasi menghadapi Fretilin. Operasi ini menggunakan nama sandi Bunga Seroja. Banyak dari pelaku tidak mengetahui alasan operasi tersebut diberi nama sandi Operasi Seroja. Kemungkinan sandi ini digunakan untuk upaya pengintegrasian wilayah Timur Timur yang ingin dicapai pada bulan sebelum Indonesia merdeka, yaitu Juli. Mengingat bunga seroja tumbuh biasanya pada bulan Juli sampai Agustus. Akan tetapi bertolak belakang dengan kenyataannya. Bunga ini tampil dengan keanggunan bunganya yang sangat menawan bagi yang melihatnya, bahkan menambah keindahan juga bagi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, bunga, biji, daun maupun akar bunga seroja ini dapat dimakan. Demikian pula dengan Timur Timur. Tidak banyak negara yang memberikan perhatian terhadap negara yang merupakan bekas jajahan Portugal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai krisis moneter 1998. Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dolar. Dalam hal ini, inflasi merupakan salah satu dampak dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda suatu negara. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama yang diikuti dengan merosotnya nilai real mata uang suatu negara. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia yang merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan di luar batas dan kebijakan pemerintah yang lemah. Penyebab krisis moneter di Indonesia pada dasarnya berawal dari krisis Asia yang terjadi di Thailand. Krisis tersebut ditandai dengan terpuruknya nilai baht Thailand yang disebabkan oleh keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan kebijaksanaan sistem mengambang terhadap nilai baht terhadap dolar Amerika. Penyebab krisis moneter di Indonesia juga karena menganut sistem devisa bebas namun tanpa pengawasan yang memadai, sehingga nilai tukar rupiah konvertibel. Masyarakat bebas membuka rekening falas untuk luar negeri dan dalam negeri, jadi negeri juga salah satu penyebab krisis moneter lainnya. Tak hanya itu, penyebab krisis moneter juga karena perusahaan tidak dapat membayar uang jatuh tempo beserta bunganya. Nilai mata uang rupiah yang relatif melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan membuat nilainya terlalu tinggi. Sistem bank di Indonesia yang saat itu lebih yang menyebabkan meningkatnya utang luar negeri, dan terakhir penyebab krisis moneter karena situasi politik yang memanas pada tahun 1998. Untuk mengatasi sumber krisis, maka pembenahan di bidang moneter merupakan langkah utama yang dilakukan pemerintah. Hal ini dapat dipahami karena krisis tersebut pada dasarnya bersumber dari masalah moneter. Di samping melakukan pembenahan sektor perbankan yang dinilai tidak efisien, sejak Agustus 1997 pemerintah juga menerapkan kebijakan uang ketat dengan menaikkan suku bunga pinjaman BI sehingga bunga deposito 3 bulan pada bank umum naik menjadi 26%. Padahal suku bunga tersebut pada periode sebelum krisis berkisar antara 15% hingga 17%. Pada bulan Januari 1998 suku bunga tersebut sempat turun menjadi 20%, tetapi kemudian naik kembali menjadi 43% pada Juli 1998. Bahkan sempat mencapai 55% pada bulan Oktober 1998. Dua tujuan utama dari kebijakan peningkatan suku bunga tersebut adalah: pertama, mencairkan simpanan dolar masyarakat sehingga penawaran dolar meningkat, dengan kata lain menurunkan harga dolar, dan kedua, memobilisasi simpanan tersebut untuk investasi. Mungkin cukup sekian dari materi saya mengenai Timur Timur pada tahun 1975 dan krisis moneter 1998. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.